harga emas memang masih terlihat bergerak terbatas dan cenderung berkonsolidasi di tengah kondisi seperti itu. Apakah saat ini pasar emas sedang menghadapi ancaman kenaikan suku bunga The Fed? Apakah harga emas saat ini sudah kehilangan tenaganya dan ataukah justru sedang membangun fondasi sebelum kembali melanjutkan kenaikannya? Dan di video ini kita akan bersama-sama membahas semuanya tentang proyeksi harga emas 2026 selanjutnya menurut Citigroup. Kita mulai dari kondisi harga emas terbaru. Mengutip dari Reuters, harga emas spot tercatat relatif tidak berubah di level 4.244,29 US dollar per trounce. Sementara itu, kontrak berjangka emas turun tipis 0,1% menjadi 4.299,60 US dollar per trounce. Namun yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa besar harga emas naik dan turun dalam satu hari, tapi yang lebih penting adalah kemampuan emas untuk tetap bertahan di level yang tinggi meskipun menghadapi tekanan dari berbagai arah. Menurut Ajay Kedia, direktur dari Kedia Commodities, mengatakan harga emas saat ini memang masih bergerak dalam fase konsolidasi dan kondisi arah berikutnya sangat ditentukan oleh data ekonomi Amerika Serikat. Artinya emas bukan berarti kehilangan daya tarik, tapi pasar justru sedang menunggu katalis berikutnya. Di sisi lain, harga emas masih menghadapi satu masalah besar, yaitu kebijakan suku bunga The Fed. Saat ini, para pelaku pasar memperkirakan sekitar 65% peluang bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga pada September. Tentu angka ini menjadi perhatian serius bagi pasar emas. Pasar selalu melihat ekspektasi dan artinya para investor tidak hanya memperhatikan keputusan The Fed yang sudah terjadi, tapi juga apa saja kemungkinan yang akan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Dan menurut Ajay, apabila ekspektasi kenaikan suku bunga mulai mereda, harga emas berpotensi mendapatkan dukungan. Jadi titik pentingnya bukan hanya keputusan The Fed, tapi juga perubahan ekspektasi pasar terhadap keputusan The Fed. Di tengah semua ketidakpastian ini, muncul komentar dari Presiden Federal Reserve Bank of New York, John Williams. Angka inflasi masih berada dalam jalur penurunan secara bertahap. Sebab jika angka inflasi memang terus bergerak turun, maka tekanan terhadap The Fed untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat bisa perlahan berkurang. Tapi Williams juga memperingatkan The Fed tetap siap kembali menaikkan suku bunga apabila tekanan angka inflasi tidak kunjung mereda. Dengan kata lain, The Fed belum benar-benar menutup pintu terhadap kenaikan suku bunga, dan inilah yang membuat pasar masih berada dalam posisi wait and see. Konflik geopolitik bukan hanya persoalan politik dan keamanan, tapi juga bisa masuk ke perekonomian melalui harga energi. Ketegangan Timur Tengah telah mendorong kenaikan biaya energi dan meningkatnya kekhawatiran terhadap angka inflasi global. Dan ini merupakan persoalan yang cukup rumit, sebab ketika biaya energi meningkat, biaya transportasi dan produksi juga dapat ikut terdorong. Akhirnya, sebagian biaya tersebut kemudian dapat diteruskan pada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Dan pada akhirnya, tekanan tersebut memperbesar kekhawatiran terhadap angka inflasi. Di satu sisi, emas memang dikenal sebagai aset yang dapat digunakan sebagai pelindung nilai. Tapi di sisi lain, kenaikan angka inflasi dapat membuat bank sentral lebih agresif dengan suku bunga tinggi. Dan suku bunga tinggi justru bisa mengurangi daya tarik bagi harga emas. Jadi emas saat ini menghadapi situasi yang sangat unik. Angka inflasi dan ketidakpastian bisa mendukung emas, tapi suku bunga tinggi sebagai respon terhadap angka inflasi bisa menekan harga emas. Inilah pertarungan kekuatan yang sedang terjadi di pasar global. Setelah membahas berbagai faktor-faktor krusial, sekarang kita masuk ke bagian inti pembahasan. Di tengah pergerakan emas yang masih terbatas, ancaman kenaikan suku bunga dan ketidakpastian ekonomi,
Citigroup tetap mempertahankan prospek bullish terhadap harga emas dalam jangka menengah. Tapi Citigroup tidak mengatakan bahwa emas akan langsung terbang dalam waktu dekat, tapi justru sebaliknya. Citigroup memperkirakan harga emas cenderung bergerak datar atau bahkan melemah dalam 1 bulan ke depan. Ini artinya Citigroup masih mengakui adanya tekanan jangka pendek. Jadi, apabila dalam beberapa minggu ke depan harga emas tidak langsung naik, bahkan terkoreksi, kondisi tersebut sebenarnya masih sesuai dengan proyeksi Citigroup. Namun setelah fase tersebut, Citigroup melihat potensi berubah arah. Citigroup memproyeksikan harga emas dapat menguat hingga 4.500 US dollar per ounce pada kuartal 4 2026 dan berpotensi mencapai 5.000 US dollar per ounce pada semester pertama 2027. Artinya Citi melihat peluang kenaikan berdasarkan perubahan kondisi fundamental dalam beberapa bulan ke depan. Ada 2 faktor besar yang menjadi dasar proyeksi tersebut, mulai dari ekspektasi meredanya tekanan suku bunga. Jika ekspektasi tekanan suku bunga mulai mereda dan tekanan angka inflasi semakin terkendali, pasar dapat mulai memperkirakan bahwa The Fed tidak perlu menaikkan suku bunga. Apabila ekspektasi tersebut semakin kuat, tekanan terhadap harga emas bisa berkurang dan kondisi itu secara historis dapat menjadi lingkungan yang lebih mendukung bagi harga emas. Lalu ada juga meningkatnya permintaan terhadap safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Ketika terjadi konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan risiko pasar keuangan, kebutuhan terhadap aset yang dianggap lebih defensif dapat meningkat. Emas kemudian mendapatkan dukungan dari perubahan tersebut. Jadi, proyeksi 5.000 US dollar per ounce dari Citigroup muncul berdasarkan asumsi mengenai perubahan kondisi moneter dan meningkatnya kebutuhan terhadap perlindungan aset. Apakah harga emas akan langsung menuju 5.000 US dollar per ounce? Jawabannya belum tentu karena Citigroup sendiri memperkirakan bahwa dalam 1 bulan ke depan harga emas dapat bergerak datar atau bahkan melemah. Jadi jangan sampai target 5.000 US dollar per ounce diterjemahkan sebagai harga emas sebentar lagi pasti naik, karena pada dasarnya emas masih menghadapi berbagai risiko seperti jika The Fed benar-benar menaikkan suku bunga pada September ini dan pasar menilai kebijakan tersebut akan berlangsung lebih lama, maka emas dapat kembali menghadapi tekanan. Ditambah lagi jika ketidakpastian geopolitik terus meningkat yang menimbulkan kenaikan angka inflasi akibat gangguan jalur distribusi energi, dan sebaliknya jika angka inflasi semakin terkendali dan ekspektasi kenaikan suku bunga mereda, harga emas bisa mendapatkan ruang untuk kembali menguat. Maka kombinasi faktor tersebutlah yang menurut Citigroup dapat menjadi bahan bakar bagi harga emas. Kesimpulannya, meskipun masih berada dalam tekanan, tapi harga emas masih mampu bertahan di level yang terbilang cukup baik. Di sisi lain, konflik Timur Tengah masih berpotensi meningkatkan biaya energi, kekhawatiran terhadap angka inflasi global, dan sementara The Fed masih berada dalam posisi sulit. Menurut John Williams, petinggi The Fed, angka inflasi masih berada di jalur penurunan secara bertahap, namun The Fed masih tetap siap menaikkan suku bunga apabila tekanan terhadap angka inflasi masih tidak mereda. Dan itulah sebabnya harga emas masih menghadapi tekanan dalam jangka pendek. Tapi dibalik semua itu, Citigroup justru tetap mempertahankan pandangan bullish untuk emas dalam jangka menengah. Citi memperkirakan harga emas bisa bergerak datar atau bahkan melemah dalam 1 bulan ke depan. Setelah itu, harga emas diproyeksikan menguat menuju 4.500 US dollar per ounce dan target berikutnya 5.000 US dollar per ounce pada semester pertama 2027. Dan dasarnya adalah ekspektasi bahwa tekanan suku bunga akan mereda serta permintaan terhadap emas sebagai aset safe haven akan kembali meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Jadi kalau kita melihat emas hanya dari pergerakan hari ini mungkin terlihat biasa saja, tapi kalau kita melihat gambaran yang lebih besar, pasar sebenarnya sedang berada di fase yang sangat menentukan. Harga emas memang tidak selalu bergerak naik dalam garis lurus, ada melonjak dan terkoreksi, tapi ada juga fase seperti sekarang ketika harga terlihat tenang tapi pasar sebenarnya sedang menunggu perubahan besar. Dan karena itu faktor-faktor fundamental itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah proyeksi Citigroup ini benar-benar bisa terwujud.